Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih tetap semangat kan? Belajar di daringnya? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 tentang cara-cara hewan melindungi diri dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada hewan-hewan tertentu. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran inti, marilah kita berdoa dengan membaca Fatihah. Semoga nanti kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja ya anak-anak. Kita menuju ke ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan, ya. Kalian tentu bisa mengamati hewan-hewan di sekitar kalian seperti ayam, itik atau bebek, kemudian ikan dan cicak yang sering menggantung di dinding. Ya, ada lagunya kan? Cicak-cicak di dinding. Ya, mereka ini, hewan-hewan ini mempunyai ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-ciri khusus yang dimiliki? Yang pertama, ayam. Apa yang dimiliki ayam? Satu ciri khusus yang dimiliki adalah cakar yang kuat atau kokoh, ya. Nah, ini yang tajam. Gunanya untuk apa? Ciri khusus ini fungsinya untuk mengais atau mencari makanan di tanah, ya. Sehingga ayam itu kalau cari makan biasanya cacing atau semut atau serangga-serangga kecil di tanah, dia mengais-ngais menggunakan cakarnya. Ciri selanjutnya yaitu dia mempunyai paruh yang cukup runcing. Fungsinya apa? Untuk mengambil makanan dari tanah yang telah dikaisnya. Ya. Selanjutnya kalau ada ayam jantan, ciri khusus yang dimiliki apa? Dia punya apa ya, semacam tulang di kakinya yang disebut dengan jalu. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi diri dari musuh, ya. Karena cakar ayam yang kokoh dan kuat ini sehingga sering digunakan atau dipakai sebagai model pada rancangan bangunan, ya, karena memang sudah terbukti bahwa rancang bangunan seperti cakar ayam ini kokoh dan kuat. Kalau ingin lebih detailnya nanti bisa diamati ya ayam di sekitar rumah atau di lingkungan. Yang kedua, ada hewan ikan. Nah, ciri khusus yang dimiliki apa ikan? Karena dia hidupnya di air, dia cari makannya di air dengan berenang. Ciri khusus yang dimiliki adalah satu, dia mempunyai sirip. Fungsinya apa sirip? Fungsinya apa? Untuk memudahkan berenang, ya, memudahkan berenang dalam air. Dan yang paling penting, dia mempunyai insang. Jadi sistem pernapasannya pakai insang. Di insang ini ada di dalamnya labirin atau lapisan-lapisan khusus yang menangkap oksigen. Ini ciri khusus yang dimiliki oleh ikan. Selanjutnya untuk mengatur keseimbangan gerak di air, ikan menggunakan ekornya, ya. Jadi kalian nanti bisa lihat, diamati kalau punya piaraan ikan di rumah, diamati di mana letak insang, di mana letak ekornya yang tadi digunakan untuk memudahkan gerak. Tadi ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh ikan. Selanjutnya ada apa? Yuk, masih di air ya. Ya, yang suka cari makan di air, yang suka telurnya untuk telur asin. Apa? Ya, betul, itik ya. Kalau itik atau bebek itu ciri khusus yang dimiliki adalah yang pertama, paling menonjol, paling kelihatan, yaitu kaki yang berselaput.
Kalian lihat, bedakan dengan kakinya ayam. Sama atau tidak? Beda ya, tidak sama. Karena apa? Karena dia cari makannya di air. Dia bisa berenang. Nah, untuk memudahkan berenang, ciri khusus yang dimiliki adalah kakinya berselaput ya, sama seperti yang dipakai untuk para penyelam. Pernah lihat? Mirip kan dengan kakinya itik atau bebek. Ciri pertama tadi, kaki berselaput untuk memudahkan bergerak atau berenang di air. Yang kedua, karena dia masih terus di air ya, maka kulitnya atau bulunya berlapis minyak ya. Berlapis minyak ini sehingga memudahkan dia mengeringkan bulunya atau kulitnya saat keluar dari air. Airnya langsung menetes karena minyak dan air tidak pernah bersatu. Betul, makanya kalau makan ikan bebek atau bebek goreng atau itik goreng, itu lemaknya lebih banyak dibanding dengan ayam, karena dia memang didesain sama Allah kulitnya ini atau bulunya berlemak banyak, berminyak ya. Yang keempat, yang terakhir di sini contohnya yang kita bahas sesuai yang ada di buku tema adalah cicak ya. Cicak ciri khusus apa? Hidupnya di mana coba cicak? Ya berkelantungan di dinding, di atas dinding, di samping dinding ya. Jadi dia punya ciri khusus yang menonjol, yaitu berupa kaki yang ada perekatnya. Ini memudahkan dia untuk nempel-nempel di dinding sehingga tidak mudah jatuh. Yang kedua, ciri khusus yang dimiliki, lidahnya panjang. Gunanya untuk apa? Elastis lidahnya ya, bergerak-gerak untuk mencari mangsa atau makanan yang berupa nyamuk atau serangga lainnya. Tadi yang dimiliki, ciri-ciri khusus yang dimiliki ya. Tapi cicak juga punya cara melindungi diri yang lain, yaitu dengan memutuskan ekornya untuk mengecoh musuhnya. Pernah lihat gak waktu cicak dikejar-kejar sama kucing? Apa yang dilakukan cicak? Dia memutuskan ekornya. Akhirnya kucingnya fokus ke ekor yang terputus mainan ya, cicaknya aman lah lari. Itu cara melindungi diri cicak dari musuhnya atau yang disebut dengan autotomi. Terus kalau ekornya diputus, nanti dia tidak punya ekor. Ekornya akan tumbuh lagi sama seperti kuku kalian. Setelah dipotong akan tumbuh. Makanya disebut dia punya kemampuan autotomi. Contoh hewan lain, kalau itu tadi ciri-ciri khusus ya. Ini cara melindungi, tadi sudah kita bahas cara melindungi diri. Satu, yang pertama cicak sekalian, ciri khusus sama cara melindungi diri. Cara melindungi diri yang lain selain autotomi yaitu ada kamuflase. Apa itu kamuflase? Menyamarkan keberadaannya dengan cara menyamakan atau mencari tempat dia berada yang hampir sama dengan warna kulitnya. Terjadi pada hewan apa ini? Pernah lihat belalang? Sukanya dia nempel di mana? Iya, sukanya dia nempel di daun-daun hijau karena warna tubuhnya hijau. Ini yang disebut kamuflase, sehingga musuhnya nggak lihat karena sama-sama hijau. Oke. Kemudian ada yang kedua, ini juga mirip-mirip dengan itu, tapi ini lebih canggih. Namanya mimikri. Mimikri terjadi pada hewan bunglon. Pernah diamati bunglonnya? Iya. Kalau dia nempel di pohon yang berwarna coklat,
warna tubuhnya dengan pelan-pelan akan berubah mirip dengan pohon yang ditempeli, yaitu kecoklatan. Kalau dia pindah ke daun yang berwarna merah, otomatis warna tubuhnya nanti pelan-pelan akan berubah menjadi merah, sehingga sulit dikenali atau sulit dilihat oleh pemangsanya atau musuhnya. Ini dinamakan mimikri. Kita sudah dapat satu cicak tadi, autotomi, kemudian kamuflase, mimikri. Yang keempat, ada yang menggulungkan diri atau menggulung dirinya sendiri. Hewan apa yo? Pernah lihat yang menggulung di kebun-kebun atau di tempat-tempat yang lembab? Apa? Kaki seribu dan juga ada terenggiling ya. Ini dia kalau coba sentuh. Kalau nggak jijik ya, disentuh ya. Langsung dia menggulung tubuhnya. Ini cara dia untuk melindungi diri ya, mengamankan dirinya agar bisa tetap hidup ya. Sudah, saya kira ini untuk hari ini cukup ya. Coba untuk memperdalam lagi, kalian cari-cari contoh, eksplor di sekitar lingkungannya. Hewan-hewan apa yang mempunyai ciri-ciri khusus dan hewan-hewan apa yang mempunyai cara khusus untuk melindungi diri ya. Jangan hanya terpaku pada buku tema, cari sumber yang lain. Paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, cari bukunya juga sumbernya. Nanti ada tugas khusus dari saya dan Pak Faris di Google Classroom tentang pembelajaran kita hari ini apa? Cara hewan melindungi diri dan ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, boleh tanya langsung, atau misalnya menemukan hewan baru di sekitar lingkungannya. Bu, ini kok seperti ini, Pak, ini kok seperti ini. Bisa kita diskusi di Google Classroom ya. Oke, saya akan senang sekali menerima pertanyaan atau diskusi kita di Google Classroom. Sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik. Oke. Sampai di sini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.